pokoknya daftar. Iya. Ini menguntungkan bagi yang mendaftar karena tahun depan pengembangan keprofesian berkelanjutan hanya melalui ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik hidayah dan ni'mat pada kita sekalian. Pada pagi siang hari ini kita bisa hadir berkumpul di aula Kopimsa Kelurahan Kecamatan Banjarnegara. Baik Allah sebagai dan pekerjaan tidak ada suatu hal. Selamat datang biasa terturut pada saudara kita Muhammad SAW yang kita nantikan sahabatnya besok di Yamin. Yang terhormat Kabid Pendidik dan Tenaga Pendidikan di Polda Kabupaten Banjarnegara, Bapak Suhardi SPPN, kemudian selaku penanggung jawab program guru penggerak Kabupaten Banjarnegara, kemudian tim PGB Kabupaten Banjarnegara, Pak Yadi yang saya hormati, kemudian Mas Yadi selaku admin SIM PKB yang saya hormati, dan Bapak Ibu pengawas Kabupaten Banjarnegara yang kami hormati pula. Terima kasih atas kehadirannya program kami dan sekolah resmi sejak perasaan sama ini selesai dan akan kita kirim dalam bentuk PDF di Guru Bincang di Kabupaten Banjarnegara. Bapak Ibu yang saya hormati, susunan acara pada kegiatan hari ini coaching klinik dan pendampingan terkait rekrutmen calon guru penggerak dan calon pengajar praktik. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua sambutan sekaligus materi dari KPPTK, kemudian yang ketiga adalah informasi terkait rekrutmen CDP dan CPP, kemudian yang keempat simulasi pendaftaran CGP dan CPP dan yang terakhir dengan penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menyingkat waktu karena tadi sudah ada yang bertanya Pak Kabid ini mau selesai jam berapa seperti itu, sehingga mari kita ke jam 9. Sehingga mari kita buka pertemuan pada pagi siang hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Nah, selanjutnya sambutan dari Kepala Bidang PTK kepada Bapak Sujati kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Supri, Pak Yadi, baik selaku tim guru penggerak maupun sebagai kasih pengembangan dan mutasi teman-teman dari PPK di belakang, Bapak Ibu pengawas SD se-Kabupaten Banjarnegara yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan keberkahan kepada kita sehingga sampai dengan hari ini mudah-mudahan dan seterusnya kita senantiasa diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Karena kalau hanya sehat lahir tidak terkena corona tapi secara psikis terganggu sakit gitu ya, jadi tidak nyaman. Atau secara psikis tidak terganggu tetapi secara kesehatan fisik terganggu menjadi tidak enak juga. Maka kita syukuri nikmat Allah untuk kita semuanya ini. Mudah-mudahan teman-teman kita yang tidak hadir hari ini juga dalam keadaan sehat. Bapak Ibu, mohon maaf kalau hari
hari ini harus ke Banjar lagi karena kangen saya belum sembuh dengan Bapak Ibu. Kangen. Lama tidak tatap muka. Biasanya paling dengan Zoom saja terbatas. Ini sudah mulai agak longgar, tetapi kita tetap menjaga protokol kesehatan. Kemarin Banjarnegara sudah di level 2, kemudian naik lagi di level 3. Tapi karena tingkat pencapaian vaksinasi yang memang masih kurang dari yang lain, sehingga levelnya naik dari sisi vaksinasi. Bapak Ibu, hari ini sedianya Pak Kadin mau ketemu dengan panjenengan juga, tapi baru saja SMS ternyata ditinggali Pak Sekda. Jadi karena ditinggali atasan tidak lebih didahulukan. Mohon maaf. Dan beliau hanya titip salam kepada panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di tahun 2020, 2021 sampai dengan 2024 nanti, fokus Kementerian Pendidikan itu ada pada program Merdeka Belajar. Berkali-kali kami sampaikan bahwa program itu adalah program nasional yang merupakan program penyempurnaan dari program-program sebelumnya. Sebelumnya ada program bermutu, ada lagi program-program yang lain. Yang ini nanti adalah program penyempurnaan, di mana kalau yang terdahulu itu fokusnya atau yang ingin dicapai pada siswa itu adalah hasil belajar, ya toh, kayak kemarin-kemarin, sehingga kalau ujian nasionalnya jelek bisa menjadi tidak lulus, atau itu sudah menjadi penghakiman dari nilai. Tetapi arah ke depan dengan program Merdeka Belajar ini, guru nanti akan diajak untuk membuat siswanya belajar dalam kemerdekaan. Artinya bukan hasil belajar yang dikejar, tetapi proses dan karakter siswa, sehingga hasilnya adalah profil pelajar Pancasila. Itu tujuan akhirnya, profil pelajar Pancasila. Ini tentu pengawas harus memahami, karena nanti yang akan mendampingi sekolahan itu adalah pengawas. Yang punya guru binaan itu adalah pengawas. Jadi walaupun ke depan itu tidak akan semua sekolah di tahun-tahun awal ini menjadi sasaran sekolah penggerak. Jadi di Merdeka Belajar itu di sana ada program POP, program organisasi penggerak. Kemudian ada program sekolah penggerak, PSP. Ada program guru penggerak atau PGP. Jadi semuanya harus udik-udik dan bergerak. Kalau POP itu program organisasi penggerak, itu penyelenggaranya atau yang melakukan kegiatan yang mengintervensi adalah organisasi kemasyarakatan atau yang dalam bentuk yayasan. Tapi sasarannya sekolah negeri, sekolah swasta. Bapak Ibu pernah miler ada nanti yang untuk organisasi penggerak ini ada kelas gajah, kelas macan, dan kelas kijang.
Pernah dengar kan? Pernah. Pernah. Ya, dulu di berita agak rame. Jadi kalau yang kelas kijang, ini sasaran binaannya atau sekolah yang menjadi sasaran pembinaan oleh organisasi penggerak ini sampai dengan 20 sasaran. Ini kelas kijang. Kalau kelas macan itu sasarannya 21 sampai dengan 100 sasaran. Kalau yang kelas gajah kan gede ya, berarti di atas 100. Nah, ini lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi ini membimbing sekolah, tetapi dananya dari pemerintah melalui pembimbing. Kalau kelas kijang itu kisarannya 1 miliar. Kalau yang atas langsung kelas gajah yang kisaran 10 miliar, bisa lebih. Nah, yang mengelola mereka, kita punya fasilitator untuk yang itu. Kemarin lulus dan sudah aktif mengikuti kegiatannya itu Pak Budiono. Ya, negara yang mengikuti 3, yang lulus 1, dan yang lulus itu yang pengawas SD. Bukan yang ada tangan untuk Pak Budiono. Kan bisa biu barang ya. Ya, jadi itu lumayan, tapi yang di Banjarnegara yang saat ini ada itu baru Yayasan Sahabat Indonesia Muda. Itu yang dikelola oleh Pak Heni, guru SMA 1 Sidalu. Itu sasarannya baru ngambil yang SMP, 20 SMP. Lumayan, fokusnya guru-gurunya, sekolahnya, anak-anaknya, kepala sekolahnya fokus dilatih untuk membuat audio visual untuk bidang sejarah. Nanti membuat dokumenter, membuat film ini. Tapi sekolahnya juga dibantu kamera. Di guru-gurunya dibantu kuota. Kuota ini, kuota internet bukan kuota umroh. Lumayan. Nanti ada yang lain lagi mungkin di Banjarnegara dan mungkin sasarannya akan lebih banyak. Yang kedua, sekolah penggerak. Sekolah penggerak ya, itu nanti akan dipilih, bukan semua. Bukan semua langsung jadi sasaran. Kalau sekolah penggerak itu yang akan diintervensi sekolahnya, yang akan diintervensi sekolahnya, mulai dari kepala sekolahnya, gurunya, fasilitasnya, sampai dengan aktivitas kegiatan belajar mengajar. Siapa yang akan menjadi sasaran kalau sekolah penggerak ini? Yang akan menjadi sasaran itu sekolah negeri, sekolah swasta. Sekolah negeri, sekolah swasta. Grade kecil, grade besar, sing koyo ngopo saja bisa menjadi sasaran asal kepala sekolahnya lolos seleksi untuk sekolah penggerak. Jadi bisa saja di Babadan sana Buah Siti, bisa saja Semangkung, bisa saja Gumelem 9, bisa saja di Rawen, asal kepala sekolahnya lulus seleksi. Nah, supaya bisa lulus seleksi, ini syaratnya daftar. Nek orang daftar orang bakal lulus. Kapan daftarnya? Untuk Banjarnegara angkatan ketiga
saat ini masih pendaftaran untuk angkatan yang kedua dan prosesnya agak lama. Tetapi dari awal kita kabari sehingga pada saatnya ayo pada daftar di sekolah penggerak, maka yang daftar kepala sekolah penggeraknya. Kepala sekolahnya mendaftar melalui apa? Melalui akun PKB masing-masing. Itu nanti dibuka aja di laptop itu kalau ada koneksi internetnya. sekolah.penggerak.go.id. Saya biasanya mengatakan titik untuk bahasa internetnya pakai dot, tapi takutnya panjenengan harus mulai bayi ini. Kecamatan dulu. Ya, jadi sekolah titik penggerak titik kemdikbud titik go titik id garis miring. Dan lebih titik sekolah titik penggerak itu kan muncul kabeh. Nah, dibuka pisan biasanya beradas. Nah, di situ tuh informasi tentang sekolah penggerak komplit, sampai dengan cara mendaftar, sampai dengan video tutorial cara mendaftar, di situ komplit. Jadi nek jenengan besok nampingi kepala sekolah daftar, ditakoni kepala sekolah daftar, langsung tutup kemrono. Enak. Timbang dianggap orang ngerti, apa yang ngerti? Iya ya, sudah buka berapa Bu Muji? Sudah buka 2. Meh berarti meh. Munji meh berarti. Jadi di situ informasinya luar biasa banyak. Bahkan sampai ada videonya, sehingga ketika mengajak teman-teman kepala sekolah untuk daftar pada saatnya nanti, panjenengan tinggal rujuk ke situ. Nanti bila perlu biar didemokan oleh Mas Arif Setiadi. Karena mau bilang Mas Yadi, itu ada Mas Yadi ini, ada Mas Arif Setiadi. Ada Mas Yadi, ada Mas Yadi. KPK di PTK semua. Nah, jadi kalau sekolah penggerak, kepala sekolahnya harus daftar. Bila suatu saat dibuka, kemungkinan di akhir-akhir tahun ini, ya, atau awal tahun, ajak semua kepala sekolah di binaan panjenengan mendaftar. Ajak semua ini. Tunggu nih, ngasih daftarnya rampung. Biar yang daftar sebanyak-banyaknya. Semakin cepat kita mengikuti program itu semakin baik, karena implementasinya akan semakin dari awal. Nanti yang dapat jatah di 2025 sampai dengan 2030 itu wis rada ketinggalan adok. Ya, sekolahannya, maka kepala sekolahnya harus nyalain daftar, karena yang akan diintervensi itu sekolahnya, tapi kepala sekolahnya yang harus daftar. Nek kepala sekolah yang lulus tidak akan menjadi sasaran sekolah penggerak. Yang berikutnya, programnya namanya program guru penggerak. Program guru penggerak ini yang diintervensi adalah gurunya, supaya berubah karakternya menjadi guru yang inovatif, guru yang menyesuaikan perkembangan zaman, guru yang mampu membelajarkan anak dalam proses pembentukan profil pelajar Pancasila. Ini yang diintervensi gurunya, akan dirubah mindsetnya.
mindsetnya akan dirubah sehingga bisa menjadi agen perubahan di sekolah itu bagi murid-muridnya, bagi dirinya, dan bagi teman-temannya. Saya sering katakan bahwa guru yang baik adalah guru yang mau belajar dari best practice guru lainnya. Guru yang baik mau belajar dari best practice guru lainnya. Kayak mulanya apa? Di bagian ini apa yang menonjol? Ditiru. Itu bukan guru yang jelek. Sekarang juga modelnya ATM, amati, tirukan, modifikasi. Nek wis mampu ATM, ciptakan sendiri kreativitas dan inovasi. Untuk guru penggerak, ya, untuk guru penggerak sudah dibuka untuk Banjarnegara angkatan 5. Angkatan 5 ini sekarang termasuk Banjarnegara. Mulai tanggal 4 Oktober kemarin dan masih ada waktu sampai tanggal 29 Oktober. Sekarang tanggal 19, masih 10 hari. Tugas Bapak Ibu pengawas adalah memotivasi dan memastikan guru di binaannya mendaftar. Nek bisa kabeh, baik negeri PNS maupun non PNS, nek bisa pada daftar semua, itu lebih bagus. Kalau lulus bingo, karena ada seleksinya. Nih nek orang daftar orang bakal lulus. Jadi daftar dulu. Nah, ini nanti yang mungkin perlu dipandu sampai dengan ISE biar Bapak Ibu pengawas memastikan guru itu mendaftar tapi sampai dengan submit. Saat ini yang daftar baru 370, yang SD paling banyak 274 sekitar itu, ya, yang SD. Nah, kami harapkan semua guru di daerah binaan Panjenengan pada mendaftar, terus nanti dilis Panjenengan, ya, dilis, sudah daftar siapa aja, dicatat, terus kita bisa ngecek lewat akun, ya, kita bisa ngecek lewat akun, karena masih ada waktu sampai dengan tanggal 29. Ini menguntungkan bagi yang mendaftar karena tahun depan pengembangan keprofesian berkelanjutan hanya melalui ini. Guru penggerak itu tanggal 29 baru diakhiri pendaftarannya. Setelah itu ada seleksi wawancara. Ini diakhiri pendaftaran itu seleksi administratif. Setelah itu ada seleksi wawancara tapi telekonferensi atau dengan Zoom. Ya. Orang saya dibayar sing angel-angel. Disemangati aja teman-teman, gampang jadi jawab saja. Ya, kalau diwawancara itu ditanya tinggal jawab. Ya. Terus mulai pelatihan atau diklat guru penggerak itu April 2022. Kalau yang program untuk angkatan 1 sampai 4 itu deklatnya atau pelatihannya itu kurun waktunya 9 bulan. Jadi yang pada waktu daftar guru penggerak itu masih bikin sampai selesai program itu sudah babaran. Yang angkatan 1 sampai 4. Untuk yang mulai angkatan 5 disederhanakan menjadi 6 bulan. Kegiatan deklatnya ada di sekolah masing-masing. Kepala sekolahnya wajib merekomendasi izin atasan karena gurunya akan melaksanakan deklat tetap di sekolahnya sendiri. Yang datang siapa? Narasumber, fasilitator, pendamping. Pendamping itu adalah pengajar penggerak.
yang pendaftarannya masih sampai tanggal 22. Pengajar praktek, bukan pengajar penggerak, pengajar praktek. Sampai tanggal 22 pendaftaran. Fasilitator narasumber itu memberi materinya perorangan atau mungkin dalam satu binaan dia itu 5 orang 1:5 melalui Zoom dilaksanakan setelah jam 1. Kan kalau jadi setengah telur timbangan bingung plesetan ikut guru penggerak. Kok gaweane bilang nunggu setengah telu kok plesetan, ora jam setengah telu ya. Nah, pendampingan, itu pendamping bisa datang. Pendamping itu namanya pengajar praktek. Sebetulnya hari ini kemarin kami mau meminta panjenengan untuk hari ini langsung daftar, tapi ternyata setelah kami konsultasikan ada kesulitan pendaftaran dari pengawas. Ternyata pengawas tidak boleh mendaftar ke pengajar praktek. Alhamdulillah. Caranya pengawas itu supaya mendaftar ke narasumber atau fasilitator. Tapi pendaftarannya belum dibuka. Yang sudah dibuka kemarin tapi tutupnya tanggal 17 Oktober. 20. Berarti pengunci sudah daftar. Tinggal ikut seleksinya. Tapi administrasi, wawancara belum. Ya memang pendaftaran ini sambil diundur sambil nunggu masuk ke pensiun. Pasti ada pendaftaran ragam. Jadi kalau ada pendaftaran narasumber fasilitator nanti kami kabari. Soalnya yang kemarin saya pun tidak dikabari, sehingga saya nggak daftar. Jadi guru penggerak itu nanti segmen kira-kira pengajar praktik, terus di atasnya ada fasilitator, di atasnya lagi ada narasumber. Selama 6 bulan itu setiap akhir bulan ada loka karya. Kalau di sini loka karyanya untuk Banjar itu loka karyanya P4TK Matematika Jogja. Kemungkinan tempatnya selalu di sana, tapi penyelenggaraannya dipastikan hari Sabtu dan Minggu. Jadi tidak mengganggu mengajar. Kalau dulu diklat kan mesti mengganggu. Ini direncanakan seperti itu. Itu guru di Pandangaru ada satu yang sudah alumni guru penggerak. Karena dulu mengikuti program guru penggerak Kabupaten Banyumas. Dia waktu itu non PNS, kemudian daftar CPNS, ngambil fokus di Pandangaru dan izin ke kami guru penggeraknya di mana lanjutkan. Kami mengizinkan dilanjutkan dan sekarang sudah lulus. Maka yang bersangkutan ketika daftar sekarang sudah dari sistem diarahkan ke pengajar praktik. Jadi Pak Darto sudah punya satu. Pak Darto, tolong Mas Gali dioptimalkan untuk menggerakkan teman-teman di Pandangaru dan memberikan fasilitasi untuk pendaftaran. Dioptimalkan. Dan Pandangaru baru satu yang daftar. Jadi nanti setelah ini di atas 100 Pandangaru ya. Termasuk Banjarnegara belum ada. Yang negeri yang usianya di bawah 50 tahun kapan dikumpulkan kami support. Banjarnegara kan kecamatan. Negara kurung lah. Ya, untuk guru penggerak
ini pendaftarnya boleh guru PNS, boleh guru non PNS. Walaupun Nabi buat orang ketemu P3 kan daftar itu baik. Kembali ke guru penggerak yang daftar usia maksimal 10 tahun sebelum pensiun. Memiliki pengalaman mengajar 5 tahun. Jadi nek CPNS tapi murni atau P3K mau nih harus tahu ngajar dan pengalaman mengajar, ya udah daftar aja. Iya, kan pengalaman mengajar tidak disebut mengajar sebagai BB atau sebagai PNS. Pengalaman. Makanya yang non PNS pun boleh, termasuk guru yayasan, guru GTI. Ijazahnya relevan, S1 harus sudah S1 dan memiliki akun SIM PKB yang harus. Nah orang gue akun SIM PKB daftar itu berapa dan SIM PKB itu harus banyak ditengok oleh guru. Diingatkan di guru dengan panjenengan. Ono SIM PKB itu sing ditengok mangsane apa ya? Sertifikasi dok. Tak pernah ditengok. Nanti akunnya error. Jadi sekali lagi yang daftar itu guru. Ya biasanya kan sing apa-apa kan sing sepuh. Ya wis wong iki usia 50 ke bawah. Jadi sing 51 52 sampai dengan 60 itu tidak usah mendaftar. Seolah-olah panjenengan memberi keringanan kepada mereka. Nek sing pun aku boten daftar boten napa-napa. Memang orang boleh daftar. Itu guru penggerak. Jadi deklarnya sekolahnya dewi, pendampingan di sekolahnya sendiri. Kalau dia sudah jadi guru penggerak, sekolahnya menjadi sekolah penggerak sudah saling mensupport. Karena gurunya dapat program, sekolahnya dapat program. Dan ke depan termasuk arah kebijakan keuangan sekolah itu fokusnya harus untuk memfasilitasi atau pusat yang dijadikan rujukan adalah kepentingan peserta didik. Saya tunjuk sekolah penggerak karena kepala sekolahnya mendaftar. Ya nanti sekolahnya akan mendapatkan pelatihan, gurunya mendapat pelatihan. Kalau nanti kemudian arahnya digital, bukan tidak mungkin sekolah nanti difasilitasi sarana digital. Jadi cara meraih sesuatu ini dimulai dan Pak Menterinya masih semangat, ya toh? Dan ini menarik untuk kita semua karena fokusnya pada siswa. Saya sering bercerita. Anak mempunyai bakat, mempunyai suara bagus, bakat menyanyi. Yang kebanggaan ini matematika nggak terlalu jelek, nggak apa-apa. IPA-nya nggak bagus, nggak apa-apa. Tapi ketika dia dikembangkan potensinya menyanyi sehingga bisa menjadi penyanyi terbaik. Sing untuk menghidupi masa depannya dari bernyanyinya kan? Iya. Matematikanya ya digoreng begitu bayaran. Ini kan biasanya dengan uang tidak belajar matematika pun bisa. Tidak harus dengan fotosintesis IPA kan juga tidak masalah. Atau anak memiliki potensi, memiliki bakat sepak bola. Sekarang bukan hal yang tidak mungkin untuk menjadi pemain sepak bola profesional.
Anak Ampel Sari ikuti seleksi sendiri ke PSSI sana. Diterima Anak Ampel Sari. Kalau anaknya orang biasa, nanti dia akan menjadi pemain profesional sepak bola, maka dia akan bergaji. Hidupnya pelajaran yang lain mungkin tidak bagus, tapi masa depannya sudah mulia. Nah, ujung-ujungnya anak itu kan akan diarahkan ke masa depan. Makanya ini sebal-balan itu ya bukan menjawab pantun terus kan ya enggak tahu bahasa Indonesia. Ini maka di program Merdeka Belajar itu sangat menghargai potensi Pak. Jadi ini orang belajar seperti itu, terus mengarahkannya bagaimana? Maka supaya gurunya bisa ikuti program guru penggerak, supaya gurunya bisa mengikuti program guru penggerak, maka pengawasnya memotivasi, mensupport, ngoyak-ngoyak supaya podo daftar. Masih ada waktu untuk Banjarnegara sampai tanggal 29. Kalau sampai yang daftar itu lebih dari 1.000, luar biasa. Jadi kemarin itu Banjarnegara jumlahnya hanya 88. Tapi kemarin dari Kemdikbud sudah menyampaikan, kami kemarin rapat di Jogja, itu hanya acuan awal. Tapi setelah ini nanti yang mendaftar melebihi semuanya, bisa semuanya diterima. Asal lulus seleksinya itu, semuanya bisa merubah kuota. Dari 84 bisa jadi menjadi 400, 500, atau 1.000. Jadi pokoknya daftar. Iya.